Halo anak Pak Guru kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini aku? Bapak harap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Kembali kita belajar IPA hari ini ya. Kali ini kita akan belajar tentang zat murni dan campuran. Nah, apa itu zat murni dan campuran? Sebentar lagi kita akan pelajari ya. Masih bersama Pak Guru, lagi Ginting. Nah, sebelum kita belajar apa itu zat murni dan campuran, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu yang disebut dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Maksudnya, dia berada di suatu tempat dan memiliki massa, artinya memiliki berat. Contohnya adalah air, batu, tanah, kayu, bambu, emas, dan udara. Ya, materi tersebut dikelompokkan menjadi 3. Nah, apa saja? Yang pertama, materi tersebut benda padat, benda cair, dan gas. Berdasarkan materi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu zat tunggal, dan yang kedua zat campuran. Nah, kita bahas satu persatu. Zat tunggal atau yang sering disebut zat murni merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Nah, apa-apa saja yang termasuk dengan materi sejenis ya aku? Contoh yang pertama itu adalah seperti air, gula, atau garam ya. Nah, zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, kita bahas persatu ya aku. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contohnya ya besi, emas, ya, tembaga, dan oksigen ya. Nah, yang kedua, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, ada beberapa contohnya yaitu air. Nah, kenapa air ya? Karena air itu terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang lain yang sering kita temui yaitu gula pasir atau garam ya. Garam atau gula pasir. Nah, kita masuk pelajaran kita yang kedua yaitu zat campuran. Adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama campuran homogen dan yang kedua campuran heterogen. Nah, mari kita bahas kembali satu persatu ya. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Campuran homogen ini zatnya tidak bisa dibedakan ya aku. Campuran zat tersebut tidak bisa dibedakan. Nah, contohnya air garam, sirup ya, itu tidak bisa kita bedakan ya aku. Nah, sekarang kita masuk ke campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Kalau yang tadi dia menyatu secara sempurna, yang ini zat campuran heterogen ini tidak bisa menyatu secara sempurna ya aku. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti air kopi ya, itu air yang dicampur dengan pasir. Nah, itu adalah contoh zat campuran heterogen ya. Nah, mari kita amati satu persatu ya. Beberapa ilustrasi yang Bapak tunjukkan di sini. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan ya campuran homogen antara air dan sirup ini. Nah, kenapa dia disebut campuran homogen? Karena jika air ditambahkan dengan sirup, maka hasilnya akan tercampur merata ya. Tidak ada ampas yang tersisa. Sirup tidak akan memisah dengan air, dia menjadi bersatu begitu, menyatu ya aku. Maka
es sirup termasuk contoh campuran homogen. Kenapa kopi termasuk campuran heterogen? Tadi Pak Guru bilang campuran heterogen ya, kopi campuran heterogen. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, jika kalian mengaduk air matang ya, atau air yang masak dengan gula dan kopi ya, kenapa disebut kopi itu campuran heterogen? Nah, adonan kopi coba diperhatikan. Kalau kalian buat kopi itu pasti kopinya mengendap ke bawah ya, Nako. Jadi dia tidak dapat tercampur secara merata. Nah, karena dia tidak bisa tercampur secara merata, maka kopi disebut contoh campuran heterogen ya. Kopi sama dengan campuran heterogen setelah dicampur dengan air ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu cara pemisahan campuran ya, pemisahan campuran. Nah, kita masuk dari pemisahan campuran sekarang. Nah, ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk memisahkan campuran ya. Yang pertama ya, cara memisahkannya penyaringan, pengendapan, dan penguapan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kali ini kita bahas tentang caranya, yaitu cara memisahkan campuran ini dengan cara penyaringan. Pemisahan campuran dengan cara penyaringan berdasarkan ukuran zat yang ada di dalam campuran. Alat yang dapat digunakan kertas saring, kain, ataupun jaring kawat ya, tergantung tekstur besar kecilnya apa yang mau kalian pisahkan. Zat hasil penyaring tersebut filtrat. Zat sisa penyaringan disebut residu atau endapan. Contoh penyaringan air kopi dengan penyaringan air. Nah, kalau kalian bisa coba itu setelah kalian buat kopi di dalam gelas ya, bisa kalian saring dengan saringan bubuk teh, maka kopinya akan tertinggal di saringan aku. Hanya airnya yang melewati saringan tersebut. Gitu. Otomatis zatnya sudah tersaring ya. Nah, yang kedua dengan cara pengendapan. Pemisahan campuran dengan cara pengendapan dilakukan jika suatu zat dicampurkan dengan zat cair. Pengendapan bisa dilakukan karena ada perbedaan massa zat yang ada di dalam campuran. Pengendapan dilakukan dengan mendiamkan campuran. Contoh, pemisahan air dengan minyak dan pemisahan tanah dalam air tanah. Nah, mereka akan secara langsung akan terpisah. Kenapa? Karena tadi massa zat di dalam campuran tersebut berbeda ya, Naku. Beda massa zatnya ya. Berat zatnya berbeda gitu ya, ukurannya. Nah, maka dia akan langsung terpisah ya. Nah, kita lanjut ya. Yang ketiga, penguapan. Nah, penguapan adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Nah, contohnya ya, proses pemisahan garam dari air laut dan pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Seperti contoh yang Bapak bilang tadi ya, untuk pembuatan garam itu ya, pemisahan air garam itu dari laut ya. Setelah ada beberapa hari, proses beberapa hari ya, dia diuapkan atau dikristalkan ya, pengkristalan kemarin itu sudah belajar. Nah, dalam waktu beberapa hari butiran-butiran putih tersebut akan terbentuk. Airnya akan mengering ya. Jadi bisa menghasilkan garam yang baik ya. Nah, begitu anak Pak Guru semuanya pembelajaran kita untuk hari ini ya. Gampang ya Bapak rasa ya. Jelaskan tadi untuk anak Pak Guru semuanya ya, zat murni dan zat campuran, lalu bagaimana cara pemisahan campuran tersebut ya. Untuk tugasnya hari ini, tuliskan hal penting dari video pembelajaran yang Bapak kirimkan untuk kalian. Dituliskan dengan tulisan yang rapi. Begitu anak Pak Guru semuanya, selamat belajar, salam SFD, terima kasih.